Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Nah, seperti yang saya sampaikan tempo hari, CCTV adalah bukti paling kuat soal dugaan adanya pemaksaan pakai jilbab ya kepada siswi sekolah menengah atas negeri 1 Banguntapan Bantul oleh beberapa guru bersamaan. Main keroyokan nih ya. Ini ada keterangan dan bukti yang sahih, yang akurat, bahwa benar terjadi yang namanya pemaksaan atau persekusi berjilbab kepada siswi yang dilakukan oleh gurunya sendiri, bahkan 3 orang guru. Waduh. Nah, Kemendikbud menemukan adanya bukti pemaksaan dalam kasus jilbab yang dialami salah satu siswi SMA Negeri 1 Banguntapan Bantul, Jawa Tengah. Bantul, Yogyakarta. Nah, sementara Inspektur Jenderal Kemendikbud Ristek Bu Katarina Mulyana Girsang, mengatakan memaksa itu tidak harus dalam bentuk melukai atau kekerasan fisik, namun bisa juga secara psikis sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman. Menurutnya, bentuk kekerasan ini juga diatur dalam Permendikbud nomor 82 tahun 2015 lalu tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Tidak boleh ada kekerasan berbasis sara. Ngerti nggak ya itu pengelola SMA 1 Banguntapan kalimat ini? Tidak boleh ada kekerasan berbasis sara. Kekerasan itu nggak harus tonjok mukanya sampai berdarah ya Bapak dan Ibu ya, nggak harus itu ya. Ya, tapi juga kekerasan verbal, misuh-misuh, atau pemaksaan berdasarkan relasi kuasa. Saya ini termasuk orang yang anti kekerasan. Saya hanya rindu kekenyalan. Nah, menurut Bu Katarina Mulia Girsang dari Kemendikbud tadi, yang ternyata adalah kakak tingkat saya itu. Halo, Mbak Katrin biasanya panggilannya ya. Apa kabar? Nah, beliau ini setelah melihat rekaman CCTV yang tergambar dalam rekaman itu adalah unsur paksaan karena terlihat dari bahasa tubuh anak dan lainnya. Anak dihadapkan dengan 3 orang dewasa dalam jarak yang dekat dan dipasangkan jilbab. Sementara sang anak ini diam dan menunduk. Anda bisa membayangkan. Ada satu anak berhadapan dengan 3 orang. Guru BP dan guru lainnya. Saya tidak tahu. Nah, di situ si anak ini dipasangkan kerudung dalam keadaan diam, tidak bereaksi apa-apa. Dan gesturnya ini menurut beliau tadi dari Kemendikbud tadi menyampaikan bahwa ini gestur pemaksaan. Dan menurut Kemendikbud sudah memenuhi nih kriteria pemaksaan. Meski dari Ombudsman Jogja ini terkesan takut berpendapat. Nah, dan selanjutnya pihak Kemendikbud menyimpulkan benar ada bukti pemaksaan pemakaian jilbab kepada siswi tersebut sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman, stres. Berujung ia mengadukan kepada ibunya. Nah, jelas ya, kesimpulan soal adanya pemaksaan berjilbab siswi tadi oleh ketiga guru itu berdasarkan kesimpulan yang disampaikan pihak Kemendikbud setelah melihat rekaman CCTV. Artinya, keterangan kepala sekolah SMA Negeri 1 Banguntapan yang kemarin itu bohong. Aduh, Pak, wis tuwa kok kaya ngono, Pak. Sampeyan ki kepala sekolah loh, Pak. Patut diduga sudah terpapar ideologi radikalisme atau mungkin ideologi intoleran. Waduh, Pak kepala sekolah nih, berbahaya nih. Kita duga seperti itu. Karena sering kita dapati kelompok radikalis itu menganggap bohong kepada pemerintah itu boleh-boleh saja. Bahkan bohong kepada media, kepada masyarakat umum itu boleh-boleh saja untuk melindungi kepentingannya. Apakah benar dugaan ini? Sepertinya layak didalami ini. Kalau perlu seluruh guru yang terlibat, apakah mereka termasuk dalam jaringan HTI atau ormas radikal atau bagian dari kelompok pengasong khilafah atau bahkan sudah terpapar Wahabisme. Layak didalami semua kemungkinan. Layak ditelusuri semua jejak dan indikasi yang mulai terlihat. Ya, lalu patut kita apresiasi langkah cepat Sri Sultan Hamengkubuwono X yang dengan cepat menonaktifkan kepala sekolah dan guru yang terlibat untuk memudahkan pemeriksaan. Ini penting
supaya relasi kuasa untuk sementara terputus. Juga biar proses belajar tetap berlangsung. Sementara Kemendikbud, Ristek memberikan rekomendasi terkait seragam yang harus berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 45 Tahun 2014 tentang seragam sekolah. Selain itu, sekolah harus menjauhkan dari hal-hal yang bersifat kekerasan. Harusnya sekolah menjadi tempat belajar yang menyenangkan, aman, dan nyaman. Guru memberikan kebebasan, anak-anak jalankan keyakinan agama sebagaimana yang diyakini. Karena ini satu penghormatan atas hak asasi setiap anak dan setiap manusia yang dijamin konstitusi. Jadi konsep toleransi itu bukan cuma antar agama, tapi dalam satu agama pun harus ada yang namanya toleransi. Biar nggak ada penghakiman, atau kalau berbeda langsung mengkafirkan. Satu bangsa tapi beda agama masih dikafirkan. Satu agama tapi beda aliran tetap dikafirkan. Satu aliran beda pakaian makin dikafirkan. Pakaiannya sama, modelnya yang beda juga dikafirkan. Modelnya sama, harganya beda, malah dibilang setan. Kadrun ini membuat orang beragama menjadi ruwet. Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Zopray. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo 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 yo, sementara itu ada ormas berbaju laskar-laskaran dari Jogja dan Jawa Tengah mendatangi SMA Negeri Banguntapan. Perihal tindakan guru yang memaksa siswi pakai jilbab. Ini ceritanya kompak ya, solider. Kedatangan laskar-laskar ke sekolah itu untuk memberikan dukungan moral kepada guru di SMA itu atas peristiwa dugaan pemaksaan jilbab. Ini agak unik ya. Ada laskar bicara soal moral. Ya, makin kuat dugaan bahwa bisa saja kadrun ada di balik ini semua. Maka indikasi ini layak ditelusuri. Karena permainan kelompok seperti ini memang nggak jauh dari lembaga pendidikan, kampus, sekolah, atau istilahnya di liko-liko atau di perkumpulan-perkumpulan yang punya potensi menyebarkan faham-faham yang biasa diusung oleh HTI, atau FPI, atau NII. Ya. Nah, lingkarannya memang nggak jauh-jauh. Itu aja. Ketika ada kejadian seperti ini, dengan mudah bisa kita lihat siapa saja kelompok-kelompok intoleran yang menjadi bagian dari kasus yang mau disepelekan oleh mereka ini. Ya, seperti diketahui, guru dan kepala sekolah SMA 1 Banguntapan Bantul telah dinonaktifkan oleh Sri Sultan dan juga Gubernur Jogja itu atas kejadian pemaksaan jilbab para siswanya. Nah, saat ini nih, siswi atau sebut saja korban itu stres dan tidak mau sekolah di SMA itu lagi. Ya jelas siapa yang mau balik ke sekolah itu? Apa iya ada jaminan sang anak itu nggak akan disenggol-senggol? Meski Sri Sultan dengan tegas bilang, yang bermasalah gurunya kok yang pindah muridnya. Keren sih. Keren juga nih Ngarso Dalem ini menurut saya ya. Kalimat ini keren banget saya pikir ya. Kalau kejadiannya di Jakarta, pasti senyap ditiup angin kadrun nih. Kemarin ada kasus serupa tuh di sebuah SMP di Jakarta Selatan. Malah dibela oleh anggota DPRD dari Gerindra. Gubernurnya? Alah, nggak usah direken. Nggak bakal gubris kasus intoleran seperti ini. Sabar aja lah sampai Oktober. Nah, lanjut soal kedatangan laskar ke SMA Negeri 1 Banguntapan itu yang langsung disambut oleh kepala sekolah dan guru-guru, serta dari jajaran Bimas Polda DIY. Laskar yang dipimpin seorang ustadz itu bilang, yang pertama, ya datang ingin memberikan dukungan kepada guru agar tenang dalam melaksanakan tugas di sekolah. Ya gimana tenang? Sekolah didatengin laskar. Ini sekolah, Mas, bukan panggung dangdut. Yang berikutnya adalah laskar itu minta difasilitasi dari Polda DIY untuk diadakan mediasi atau tabayun antara siswa tersebut dengan para guru, disaksikan oleh
Ombudsman Yogyakarta dan juga Dikpora. Ya, saya pikir sih bagus ya. Tujuannya mendukung adanya mediasi dan musyawarah. Kalau ini saya sepakat kalau soal ini. Tapi bahwa ada dugaan pelanggaran peraturan kementerian, ya tetap harus ada sanksi. Bahkan kalau ada bukti kuat persekusi, itu sudah masuk dalam ranah kriminal. Bisa diperkarakan. Meskipun guru kepada muridnya sendiri ya. Kadang-kadang saya juga heran. Kenapa harus paksa-paksa sih soal beginian? Bahkan di Saudi Arabia saja, yang biasanya orang-orang itu jadikan contoh ya, negara yang mereka jadikan contoh, tersiar kabar. Wanita di sana sudah tidak ada lagi yang berkewajiban menggunakan jilbab. Semua diserahkan kepada mereka-mereka. Apakah kelompok-kelompok atau orang-orang seperti guru dan kepala sekolah yang dinonaktifkan ini merasa lebih Saudi Arabia daripada Saudi Arabia sendiri? Ini Jogja loh. Rumah besar kebudayaan. Kebudayaan Jawa lagi. Pusat di mana kebudayaan Jawa dilahirkan. Bahkan masih berbentuk kerajaan pula. Bahkan rajanya aja masih hidup. Kok sampai banyak insiden intoleran di sebuah kerajaan? Lalu apa kira-kira yang akan terjadi kepada orang-orang yang diduga sebagai pelaku pemaksaan atau terindikasi melakukan persekusi ini? Bisa saja misalnya dengan kalau sebut saja ini sebuah konsekuensi atau hukuman, jatuhkan hukuman maksimal kepada seluruh pelaku sebagai peringatan bagi guru-guru atau pejabat lain. Kemudian juga sosialisasikan Permendikbud itu kepada masyarakat luas. Biar kita semua tahu isinya apa sih peraturan Menteri Pendidikan, isinya apa. Sehingga nggak nurut aja orang itu kalau dikibulin. Nggak nurut aja siswa itu kalau dipaksa. Nah, ini PR-nya dari Kemendikbud adalah sosialisasi soal isi Permendikbud nomor 45 tahun 2014. Cara berpakaiannya itu seperti apa? Orang tua dikasih tahu, masyarakat dikasih tahu, iklannya dibanyakin kalau perlu. Kemudian juga perkuat aturan yang melarang sekolah dan guru memaksa pilihan busana siswa dan siswi, kecuali jika melanggar norma. Ya kalau dia pakai baju-baju yang kelihatan dadanya, ya jelas harus dilarang. Kemudian juga sekolah harus menjadi tempat yang netral. Tes wawasan kebangsaan bagi seluruh perangkat sekolah, kalau perlu. Hampir semua lembaga sudah turun, mulai dari Kemendikbud, Ombudsman, Persatuan Orang Tua Murid, KPAI, bahkan Ormas dan alumni juga ikutan nimbrung di kasus ini. Tapi kemana Bupati Bantul? Setahu saya bupatinya orang NU loh. Kok nggak ada suaranya ya? Takut ya bos? Ya, untungnya meski nggak tajam, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih itu bilang kalau tindakan, amalan, keyakinan, agama itu tidak boleh dipaksakan. Ya lumayan lah masih bersuara ya. Tapi juga tidak boleh dilarang karena ini semua kepala sekolah harus memahami sistem pendidikan nasional kita seperti itu. Dia juga bilang nih Bupati ini lumayan ada suaranya ya, dikit tapi. Dia juga bilang kalau kasus pemaksaan jilbab ini bukan sistemik katanya, hanya kasuistik. Alias hanya kasus saja. Belum menjadi sebuah sistem katanya. Bisa aja Bapak ini ya. Apa pura-pura nggak tahu nih. Ya kalau urusan intoleran kadang-kadang susah kalau kita ini tergantung dengan ketegasan kepala daerah. Padahal KPAI itu jelas melihat adanya panduan seragam murid yang dilengkapi gambar, ketentuan seragam bagi murid adalah mengenakan kemeja panjang, rok celana panjang, serta jilbab. Nah ini pihak sekolah tuh mengakui dokumen itu dan dirilis atau dibagikan untuk peserta didik loh. Ini sekolah udah mengakui loh Pak Bupati. Artinya ini terencana itu sistemik Pak. Nih Pak, sudah ada pengakuan dari pihak sekolah loh Pak yang mengedarkan panduan seragam wajib bagi seluruh murid tanpa kecuali. Ini dari sekolah Pak. Ini kasus, ini per kasus atau sistemik Pak kalau begini Pak. Jangankan Bupati ya. Ada anggota Dewan namanya Tifatul Sembiring. Pernah dengar namanya Tifatul Sembiring? Itu dia mencuit begini. Saya dari awal nggak yakin ada siswi yang dipaksa pakai jilbab di Indonesia ini.
Hanya otak sungsang para Islamfobia yang bikin opini sesat. Guru dan kepala sekolah yang baik pun jadi korban. Ini dipegangi rame-rame, dipaksa gitu. Nah, bayangkan, seorang mantan menteri, pembesar partai, mantan pejabat, bahkan mungkin masih jadi pejabat, anggota dewan pula. Imajinasinya Tifatul ini luar biasa. Dipegangi rame-rame lantas dipaksa. Itu namanya gengbeng, Bang. Pikirannya nggak jauh-jauh dari situ ya PKS ini ya. Ditambah lagi, entah siapa yang melakukan, pakai acara kirim karangan bunga dukungan ke kepala sekolah dan guru pelaku pemaksaan. Ini kan gila ini. Yang seperti ini masih dibilang kasuistik, Pak Bupati, bukan sistemik. Ya, kelompok-kelompok ini memang makin nekat terhadap satu agama saja. Mereka paksakan kehendak. Saya ulangi ya, kelompok ini terhadap satu agama saja, sama-sama agamanya sama saja masih memaksakan kehendak. Bayangkan kalau model kelompok ini berkuasa dan memegang kendali peraturan. Pasti mereka akan lakukan itu pada keyakinan yang berbeda. Pokoknya kita harus kawal terus kasus ini. Indonesia harus terbebas dari kelompok atau orang-orang yang mendadak menjadi ahli koreksi moral. Tapi ternyata mereka sendiri bisa dibilang nggak ada empati apalagi toleransi. Kejadian ini bisa menimpa di institusi apapun, lembaga apapun. Tapi saya meyakini pelakunya kan dibela oleh orang-orang yang itu aja. Kadrun. Aduh, luar biasa ya. Demikian Oposisi 69 FM. Saya Mas Jopray. Pantang menyerah. Indonesia jangan sampai dikuasai para pengasong khilafah. Salam bletak. Tarik Bambang. Cita-cita kita di tahun 2045, 1 abad Indonesia merdeka. Mestinya, insya Allah, Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan 320 juta rupiah per kapita per tahun. Dengan kemiskinan mendekati 0%. Kita harus menuju ke sana. Tarik Bambang. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang no banyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan.